ketemu orang, suaminya kemana gitu. Bingung jawabnya nggak sih Suami kayak saya di gitu? rumah istrinya Pak. Enggak. Kok bisa ya Mbak? Oh bisa gitu. Oh, tapi pede juga ya Mbak. Iya. Jawabnya ada orang yang tertekan gitu. Malah Awal. waktu jadi istri, alim begitu jadi sendiri. Gitu ya, pakai heels segini gitu ya. Hai, ketemu lagi di Tuturan Cerita, obrolan santai dan seru seputar kehidupan sehari-hari bersama saya Hilda. Saya Mega. Dan kita kedatangan tamu. Halo Astuti. Halo. Mbak Astuti, kita panggilnya Mbak Tuti ya. Ya, kita biasanya akrabnya Mbak Tuti. Nah, Mbak Tuti ini punya story Ya, yang mau unik, berbagi kali ya di sini. yang menguatkan, Bisa yang jadi menginspirasi bisa jadi pelajaran. buat kita perempuan-perempuan. Gimana Ya, gimana? Jadi Mbak Tuti kan gini nih, Mbak Tuti kan katanya udah lama single ya? Berapa lama sih Mbak? Baru sih kayaknya 11 atau 12 tahun ya. Ya ampun. Sudah lupa loh. Itu baru. baru. Itu sebenarnya udah lama lupa, banget ya. sampai Iya, lupa gitu iya, loh. iya. Kok kalau baru inget tuh, Udah lama ya ternyata. gitu benar. Jadi apa namanya sudah melewati kesendirian itu selama 11 tahun gitu kan. Jadi pasti otomatis momen-momen pedihnya udah lupa kali ya. Masa kritisnya udah nggak ada. Masa kritisnya udah lupa. Udah nggak ada lagi, udah nggak Udah nggak ada diinget-inget masa lagi. kritis. Sudah maju ke depan, sudah move on gitu Sudah kan. lupa gitu yang lalu-lalu. Tapi aku kepo nih, aku kepo. Boleh. Ya. Itu kenapa sih Mbak? Kan kita biasanya selalu namanya sebuah pernikahan gitu ya kan. Oke. Inginnya selalu terus gitu. Tapi waktu itu boleh nggak Mbak cerita? Maksudnya sederhana aja. Kenapa akhirnya waktu itu memutuskan untuk berpisah? Tunggu saya inget-inget dulu ya. Karena dibilang udah lamanya tuh udah sampai lupa gitu loh. Kalau menurut saya sih dalam rumah tangga tuh kan pasti ada sesuatu. Dan kesalahan itu bukan dari satu orang. Kalau kita cek ya, pasti kesalahannya dari kedua belah pihak. Cuman kalau diadani mungkin dari prosentasenya aja yang berbeda. Berapa persen gitu. Cuman waktu saya berpikir gini, kalau kita udah rumah tangga, terus mereka udah memutuskan untuk dengan yang lain, tanda petik, berarti kan cintanya udah ke kita lagi dong. Ya sudah lah ya, itu menjadi pilihan. Oke, itu kan pilihan dia. Oke, saya juga punya pilihan. Betul, Oke lah, betul. aku nikmatin aja hidup sendiri. Oke, jadi dalam tanda kutip ditinggalkan gitu Mbak? Memilih kali ya. Kan atau lebih ke ada orang ketiga gitu lah. Ada 1, 2, 3. Pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Ada pihak ketiga gitu. Jadi nggak ngerti dah gue pihak keberapa. Itu 10 kayaknya. Ini loh Mbak, tapi waktu itu maksudnya aku jadi kayak ngotak-atik nih Mbak ya, sorry. Jadi mau nanya sih sebenarnya kan banyak perempuan takut ya dengan image single, janda. Menjanda. Menjadi. Apalagi maksudnya kalau di Indonesia memang sih ya, maksudnya kata-kata itu image-nya kalau di luar sama di sini mungkin berbeda gitu kan. Apalagi kalau kita tinggalnya di pelosok-pelosok gitu kan rasanya kan kayak di film-film gitu, itu janda kembang gitu. Jamu, Bo. Jamu. Waktu apalagi itu Mbak masih umur berapa? Masih umur. Oh, waktu saya benar-benar masih muda ya. Masih muda gitu. Masih kinclong-kinclong. Masih disangka gadis loh. Cuma sih kita kembali lagi ya, semua itu kan pilihan ya. Kalau saya kalau prinsip saya sih ngajarin ke orang-orang sekitar saya bilang hidup tuh pilihan. Kalau lo ngambil si jalan A ya udah lo pasti deh tahu konsekuensinya. Betul. Iya. Sebelum memutuskan pun gue mikir gini ya, aduh kalau saya sendiri mampukah gitu kan kadang-kadang gitu kan. mampukah Mengcover kita anak-anak, mengcover semuanya. Tapi so far saya udah berunding dong anak-anak. Kak, waktu yang kecil kan masih 5 bulan, masih kecil banget lah, masih 1 tahunan lah. Masih menyusui. Sama kakak, oke Kak, gimana nih? Kita mau kita sendiri atau enggak gitu kan? Oke lah. Yang Kak Buna maunya apa gitu. Oke. Jadi anak waktu itu dilibatkan untuk keputusan itu ya? Iya, bagus dong kayak gitu kan biasanya kadang-kadang anak-anak lebih apa ya, maksudnya tidak dilibatkan, bener kan biasanya. Anak-anak dulu gitu. Kalau kita kan kalau kayak saya nih, kalau gue lagi stres nih, aku jalan-jalan sama temen-temen, udah sembuh, stresnya hilang gitu. Kalau anak-anak kan ke dalam. Iya, betul. Jadi waktu itu nggak merasa takut untuk sendiri dengan image janda itu nggak takut ya Mbak? Awal-awalnya sih bener-bener saya harus berpikir kayak gini, saya sanggup ya, kalau sanggup oke pasti sanggup ya. Terus
Berpikirnya berpikir panjang. Ya. Setelah itu bisa nggak? Tapi dalam hati sini nggak. Pokoknya aku harus bisa mengcover semua. Ya. Karena jadi kekuatan itu ya. Karena dulu pernah dengar juga sih dari ustazah siapa lupa. Hidup itu kan kalau kita memilih jalan A nih, kita disakitin, kita diem, oke, dapat balasan dengan cara lain. Kalau kita mengambil keputusan sendiri, kita dapat balasan. Insya Allah rezeki itu pasti datang. So far kita mau berusaha dengan ikhlas untuk ngasih makan anak-anak. Jadi ada apa ya, mendengar apa ya, tausiah lah istilahnya. Jadi supaya hati itu cerah apa segala macam. Apa sih keputusan yang harus aku ambil? Ternyata ini keputusan yang benar. Ya mudah-mudahan ya emang pasti sekarang udah ngejalanin kan gitu. Kalau dari image sih awalnya sempat shock ya kalau ketemu orang. Suaminya kemana gitu. Bingung jawabnya nggak sih kayak di gitu? rumah istrinya Pak. Kok bisa ya Mbak? Oh bisa gitu. Oh, tapi pede juga ya Mbak. Iya. Jawabnya ada orang yang tertekan gitu. Malah Awalnya sih awalnya memang Mungkin setahun 2 tahun ya, ya maksudnya perasaan itu kan lama-lama hilang nggak sih gitu. awalnya kan emang kita waktu masih masa kritis ya pasti kayak gitu ya. Kita aduh gimana caranya kita bohong sama orang nih. Duh gimana caranya nih bohong Kita sama jadi saudara nih. bingung. Iya, Tapi lama-lama kok kayaknya kita nyiksa diri ya. Udahlah. Ya udah kita open aja, kita nggak punya suami. Ya udah nggak punya suami. Susah mau gimana gitu kan. Itu kan pilihan kita ya. Image kalau soal image sih pasti ya, pasti orang kan bikinnya ih janda pasti gini-gini. Iya kan gitu ya Mbak Tapi ya. ya kembali lagi lah tutup kuping, tutup mata. Orang nggak ada yang tahu ya, maksudnya kitanya yang asli kan kita orang nggak tahu. Kadang-kadang kita malah bingung mikirin apa kata orang daripada kebahagiaan kita sendiri gitu. Soalnya kalau saya pikir gini ya, kalau kita hidup nih, kita hidup bertetangga, kita bermasyarakat, kita baik pun jadi omongan, kita jelek jadi omongan gitu. Iya udahlah. Ini kan hidup gue kalau sakit gue nggak bisa makan, lo nggak kasih gue gitu. Sama aja. Tapi Gitu. waktu itu statusnya udah kerja, masih kerja. Oh iya, Kerja. karena iya. saya emang dari awal saya pindah ke Bali, saya kerja. Saya tipikal orang yang suka kerja. Karena saya suka ya kosmetik lah, biasa lah suka cewek kan. Jadi Jangan-jangan waktu memutuskan berpisah tuh udah punya segunung gitu. pede aja pokoknya. gitu. Ya. Lebih ke gimana pilihan kita untuk bahagia pilihan versi kita gitu. Ya udahlah, kayaknya kita seneng deh begitu daripada kita siksa diri. Iya, kan. betul. Untuk sesuatu yang kita nggak mau, kita harus berbagi untuk sesuatu yang tidak seharusnya kita berbagi. Kenapa? Yes. Ya udah nikmatin aja. Benar. Image orang, aduh udahlah bodo amat gitu. Iya, benar. Ya, memang tapi awal-awalnya memang kita harus benar-benar mempersiapkan mental ya kalau kita mau sendiri. Benar, Gitu. mental mental itu. itu harus ya. Mental dulu gitu. Yang penting kita ada support dari teman, support dari keluarga, orang-orang lingkungan kita terdekat. Oke lah, jalan. Support sistemnya masih punya Mbak Tuti ya jadinya waktu itu. Dengan Mbak Miga juga. Iya ya Mbak, emang kadang-kadang kita untuk mengambil keputusan tuh ya kan itu bukan keputusan yang mudah gitu ketika memutuskan untuk menjadi single gitu kan, apalagi single parents gitu kan, terus dengan image segala macem gitu kan. Pasti kebanyakan negatif sih ya. Iya sih. Mostly. Pernah denger nggak? Oh iya. Gitu. Ih kok gitu kok. Ih aja pokoknya isinya. Kok sendiri dandannya kayak gitu ya? Iya. Masa ada yang menang-menang Mbak? Pastilah. Juga dulu sampai saya pakai anting gede-gede mana-mana. Ada yang bilang Mbak, kan dulu waktu jadi istri alim, begitu jadi sendiri Gitu ya, pakai heels segini gitu ya. Untung gue nggak segitu. Iya benar. Cuman kalau kita sendiri tuh kita baru tahu dunia. Oh ya ampun, kayak gini dunia ya gitu. Dunia sesungguhnya tuh kayak gini ya gitu. Kan jadinya. Oke. Berarti kan kayak apa sih? Jadi sekarang tuh kan lebih otomatis di saat berdua atau saat sendiri tuh otomatis kan produktivitas dirinya pasti akan nambahkan gitu kan. Maksudnya itu makin kesini gimana untuk diri sendiri berarti dapat apa ya? Maksudnya ada nilai plus nggak sih kalau kita sendiri produktivitas kita jadi tinggi, kita banyak ketemu orang yang di tempat kerja otomatis upgrade nggak sih gitu? Iya, jadinya kalau di sendiri itu loh. Kalau gitu. sendiri itu gue harus bisa semua nih. Nah, ada produktivitas nih yang dulu kita di rumah aja nih, cuman ya kita cuma ambil kerja ringan lah istilahnya. Kalau sekarang gue saya bisa kerja di 3 tempat di waktu yang bersamaan. Nah, itu semua tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir harus powerful. Emang maksudnya gini ya, kadang-kadang kita tekanin di sini, kadang orang mengambil keputusan untuk sendiri itu kan takut ini itu, takut Takut nanti secara ekonomi itu dapat. Oke, memang pasti
aku rasa pasti Mbak Tuti juga ngejalanin lagi down-downnya, aku yakin juga menjalani. Tapi kalau kita struggle di situ kan aku rasa bisa buktinya kan, buktinya sekarang makanya aku bilang produktivitasnya pasti berubah dari yang dulu ke sekarang. Semakin gila kerja. Kan bener kan kayak gitu kan. Keadaan tuh membuat kita menuntut untuk bisa gitu. Pertama pasti kita belajar dari keadaan ya, maksudnya keadaan Pasti, kan iya. gue sendiri nih harus mengcover semua nih, beli beras lah, beli Iya. kosmetik lah, Iya. cewek kan, buat kebutuhan anak-anak lah. Iya, betul. Jadi berpikir kalau kita lagi diem gini, aduh mendingan cari kerjaan deh. Nah, benar. Apa yang harus kita Apa lakukan? yang Gimana harus- caranya dapat transferan gitu aja kan? Iya, Kerja dikit iya. apa aja. Lebih aktif lah kita ya gitu, lebih aktif survive. Boleh dong Mbak ceritain survive-nya waktu itu gimana? Jadi apakah ngambil job yang double atau waktu itu cari kerjaan yang pokoknya sekali dapat sekali jalan langsung gede. Waktu itu ceritain dong Mbak gimana? Ya kan Perjuangannya enggak kan Mbak maksudnya ditambah lagi untuk ngurus anak lagi kan. Nah, itu gimana tuh? Jadi dari awal kan kita udah mikir nih, kalau kita mau single nih, kita harus secara materi kita cukup. Yes. Ya, itu penting ya. Secara yang lain kita harus urus anak nih. Urus anak oke lah, kita harus nyari Nah, itu kan bingung tuh. Biasanya. asisten Ada kan. mbak. Iya, ada mbak gitu. Nah, untuk kita bayar mbak ini kan kita harus kerja keras nih kan. Iya, Gitu. Tapi betul, pertama betul. dulu yang saya lakukan gimana aku harus keluar dari zona yang membuatku nih yang sudah tahu semua kisah laluku gitu. Jadi saya pindah kerja dulu. Oh, Terus kan kita ngontrak kan rumah. Habis itu saya pindah kontrakan gitu. Oke. Jadi Kalau mencari kita harus lingkungan yang baru, jangan lingkungan yang lama. malah jadi membuat kita Stuck orang begini, di situ. orang begini. Iya. Nah, ya pindah. Oke. Terus kita pindah ke tempat kerja yang baru, ya so far secara income juga lebih Membuka kan. lembaran baru bener-bener ya. Terus kita pindah juga rumah, pindah rumah baru kan, lingkungan baru nih, Iya. yang notabene orang kan nggak Nggak tahu, tahu nggak tahu, gimana, nggak tahu iya. kita. Kisahnya nggak Paling juga nanya, kok ayahnya nggak pernah kelihatan sih? Oh, masa ada yang kepo gitu. Ya pastilah. Kerja tapi bukan buat kita. Siapa kalian gitu kan? Habis dapat lingkungan baru, oke deh kita jadi open mind. Oh ternyata kita ketemu orang-orang baru, kita jadi pelan-pelan Rezeki itu- baru lah ya istilahnya. Iya, Benar. bareng-bareng. Jadi kita pelan-pelan melupakan satu persen sih enggak ya, pasti pelan-pelan dong. Kita sedikit-sedikit lupa dari kisah yang lalu. Terus orang yang menanyakan kisah-kisah, ketemu orang yang kisah-kisah lalu juga kayaknya sudah mulai berkurang. Terus kita bukannya menghindari ya, apa sih? Kita sebisa mungkin sih ya tidak menceritakan hal-hal itu dengan orang-orang yang tahu gitu. Kalau saya dulu awal-awalnya saya menghindari ketemu orang yang sudah tahu kisahnya tapi selalu bertanya. Pegel. Jadi emosi dong ya. Ini baru-baru kan gua Maksudnya kita, udah iya benar, benar. gitu kali Iya, maksudnya benar juga sih Mbak Tuti capek. kayak gitu. orang kan kadang-kadang Mereka udah tahu loh sebenarnya tahu kisahnya, tapi kisah tahu. basa-basi aja gitu iya, kan bertanya. nanya-nanya. Dan kita lelah untuk menjawab. Dan itu bahasa sih bukan. Sebenarnya pertanyaan ini juga bukan sebenarnya care ya. bikin bukan care ya, lebih ke care. Kepo. Mereka lebih ke cross check jadinya ya. Iya betul. Padahal kita sebenarnya ingin melupakan, nggak mau Kadang kan ditanya-tanya. gini, dulu lucu deh, yang lucu gini, lihat orang, ih aduh di sana, kita ketemu lagi belanja gitu kan di supermarket, aduh Ketemu. ketemu sama orang yang biasa nanya kan, aduh belanja mana anak, bunda kemana? Karena apa? Menjauhi. Ya udah menjauh aja Oh lah. iya gitu. iya. Menjauhi orang yang toksik gitu kali ya. Dia lebih ke situ sebenarnya. Berarti ini ya maksudnya kalau kiat-kiatnya tuh apa untuk memanage itu loh maksudnya pekerjaan, ngurus itu. Jadi rumah tangga dan rumah tangga dan pekerjaan itu otomatis di awal pasti butuh mbak ya. Atau ada keluarga yang Dulu karena saya di sini sendiri, jadi pasti otomatis butuh jadi mbak. kita cari mbak. Oh, Tapi oke. alhamdulillah Semua selama ini aman. waktu anak kecil-kecil tuh dapat mbak ya. Yang baik. Yang aman. Super baik Itu lah. sebenarnya gini kan, maksudnya kalau kita kan gimana ya, kalau orang baru terus jagain anak kita, kalau kita nggak pergi, kita nggak kerja, nggak dapet duit, terus kita di rumah itu kan kayak gimana itu gunda gulananya itu loh, masa-masa itu Jadi pasti pertama sih kita harus bikin mbaknya itu baik sama kita ya. Kita pasti baik dong. Maksudnya kalau kita baik ke mbak kan mbak juga baik. Kita tahu dulu mbaknya kita dapat dari mana nih gitu. Kita juga baik sama tetangga. Oh iya. jadi benar, oke, ya. iya Jadi benar-benar tetap jadi kayak Ada tetangga gini. tetap Pulang kerja kan pasti dia.
Bunda Alif tadi ini loh anaknya nih. Pasti kan dia dapat cerita. aja. Iya sih, ya walaupun jadi lingkungan sosial pun nggak ditinggalkan ya Mbak. Betul, Kan betul, gimana pun juga mereka ikut menjaga anak kita gitu ya. Iya sih memang, apalagi kita di hidup lingkungan yang memang paling nggak mengenal tetangga gitu ya. Iya. Jangan tetangga yang kepo tapi Itu biasa. biasa. Itu kan bumbu aja. Bumbu aja. Kalau nggak diangkep nggak seru nanti kita punya tetangga. Berarti apa ya, maksudnya kisah Mbak Tuti ini kalau menurut aku ya 10 tahun, 11 tahun lah yang itu tuh sesuatu yang aku bayangin aja kadang nggak bisa ya, maksudnya beratnya gitu kan dari terus gimana Mbak Tuti mencari kebahagiaan di 11 tahun itu untuk sendiri itu loh. Ada yang deketin nggak Mbak? Kalau deketin banyak soalnya kita cantik gitu loh, nggak jelek-jelek amat kan. Atau pasti kan aku yakin sih mungkin nggak nyampe 11 tahun, mungkin di 5 tahun pertama juga kita udah jangan-jangan membuka nggak sih ini tambatan gitu. hati itu ada nggak sih gitu. Membuka diri pada yang lain nggak sih Mbak? Harusnya udah dong. Aku yang Karena mensupport pertama. Karena ke prinsip awal tuh mungkin terlalu ego ya. Ntar gue kok nikah lagi nggak bisa sayang ke anak lagi dong kayak dulu. Nah, panjang pikirannya, benar ya, benar. Pikirannya panjang. Kebayangnya kayak gitu. Iya, iya. Mereka sayang nggak sih sama anak-anak? Oh. Dan belum kalau- tentu masalahnya selesai dulu di situ. Kalau kita mikir gini ya, kalau aku sendiri nih ya, aku bisa bahagia sama anak-anak. Aku bagi kerja di satu tempat, nanti sore ke tempat kedua, ketiga, beberapa tempat dalam sehari. So far aku masih nikmatin gitu. Terus nanti kalau aku ada lagi orang yang baru gitu, terus aku nggak bisa Waktunya lagi. aku nggak bisa membahagiakan diriku, anak-anak. Benar. Aduh enggak, dia mendingan gue sendiri. Akhirnya Tapi memikir waktu gitu itu ya. ini Mbak, waktu itu sempat ayolah udahlah sama aku aja. Oh banyak Bu. Terus udah pertama cantik. gimana? Terus Sorry ya gitu. Belum. Mungkin belum. belum. Bukan nggak mau ya Mbak ya, berarti maksudnya belum saatnya. maksudnya belum saat ini. Jadi mungkin nunggu ya mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun. Kadang kita kalau membuka hati mah membuka ya. Iya, tapi kayaknya lebih sekarang Berondong aja yang deketin berondong. so far sih masih nyaman ya, masih nyaman dengan keadaan kayak gini. Selama kita masih bisa ngajalin nyaman. Bangun tidur mau ngapain ya, mau bangun tidur lompat kamar mandi pasang alis kayaknya oke. Maksudnya masih yang semua it's all about me gitu loh, masih enak, masih nyaman. Katanya emang bener gitu ya, kalau kita udah sendiri itu kita nanti nemu nyamannya dan udah deh lupa tuh biasanya gitu. Apalagi lihat anak-anak udah gede ya udah itu sih, fokus ke mereka aja. Kita gitu punya ya. teman, kadang kan kita punya teman yang apa sih bahasanya sejalan ya, sejalur gitu kan ya, enak-enak aja. Iya. Sahabat, teman-temannya kayak kita ini. Kita Teman-teman ngobrol. aja, iya. Terus apalagi Mbak, waktu itu di titik terendahnya apa Mbak? Boleh sharing nggak? Titik terendah ketika udah sendiri gitu ya, Aduh, maksudnya dalam hal banyak. perjuangannya itu loh. Ya, Bener-bener banyak ya. Misalnya mungkin pas anak sakit atau apa gitu. Anak lagi sakit, kita lagi kerja, janjian kerjaan banyak. Nah, Aduh gitu. ya Itu ampun. kan ini banget ya. Itu ngalamin ya. Nggak ada yang Pernah ada pembantu nggak ada gitu kan. Aduh. Kalau ke daycare mungkin siang ya, siang anak-anak bisa ke daycare. Beberapa kali sih anak-anak dulu pernah di daycare. Kalau si mbak lagi pergantian mbak gitu kan. Pernah ke daycare. Pernah sih sampai aku, aduh rasanya kok pengen nangis gitu. Cuman tuh kita balikin lagi ya, ini kan pilihan gitu. Oh, jadi ada momen-momen itu ya, kita kembali lagi. Kita nih memikirkan, kita udah kita ngambil keputusan mau sendiri nih hidup dengan anak-anak, ya udah kok jalanin gitu. Kok nggak boleh nyesel. Ini hidupmu gitu kan, udah pilihan lo. Kalau emang kok dari dulu nggak siap dengan keadaan seperti ini, ya udah nggak usah ngambil. Iya sih memang ya, memang Iya. harus Biasanya sih kalau pas anak tahu konsekuensinya. pas anak-anak lagi sakit, Nah, gitu Mbak. biasanya. Sakit atau tiba-tiba ada urusan sekolah Atau yang Mbak harus urusan sekolah yang biasanya gitu-gitu. sih dulu pernah juga kadang kan kita tuh perempuan mungkin ya kita lebih ke perasaan ya. Pulang kerja capek nih, hujan deres nih. Aduh, ya ampun, segininya hidup gua ya. Ya, iya, maksudnya ini nggak sih manusiawi kalau momen-momen itu tuh pasti akan kita ini ya, maksudnya di tengah peperangan kita itu, istilahnya anggap aja perang ya. Iya, betul. Itu tuh momen-momen itu pasti. Tapi kalau Mbak Tuti, aku rasa bagus nih, banyak harus dipelajari bahwa kembali lagi bahwa ini pilihan gue loh gitu ya, ini pilihan. Ayo ini pilihanku, konsekuensiku ya emang ini gitu. Ya udah gitu. Itu jadi kayak apa, kayak nampar diri sendiri lagi nggak sih gitu loh menurut aku. Jadi banyak pelajaran sih di sini. Ini aja apa sih apa yang membuat kita seneng gitu. Nah, betul. Kalau misalkan hobi baca, Oh ya kayak gitu-gitu. hobi kosmetik.
Jadi kayaknya gini ya, beli lipstick baru tuh udah cheer up sendiri gitu, cheer gitu ya. Bunda kemana? Bunda mau shopping ya, beli apapun. Lipstick. Bener-bener. Kan judulnya shopping. Iya. Nge-mall shopping. Iya. Tapi Mbak, kalau misalnya ada cowok ganteng gitu, mapan, terus dia siap untuk anak-anak Mbak gitu, kira-kira gimana? Gas. Kira-kira ada nggak yang kayak gitu ya? Mapan, ada kali Ada atau mungkin. Masih Mungkin kita cari di jerami-jerami kandang sapi stok yang kayak gitu masih ada nggak ya kira-kira ya? yang Gitu tulus ya. kan. Karena itu karena Iya, pasti gini ya, pasti Iya. levelnya pasti akan tinggi lagi pencariannya kan, benar nggak sih? Gitu. atau jangan-jangan malah Mbak, misalnya nih kita ngobrol ya, kan kadang-kadang dengan image sendiri gitu, udahlah kan kamu sendiri, udahlah nggak apa-apa, aku juga lagi ada istri, terus malah jadi yang aneh-aneh kayak gitu. Pernah Mbak ditawarin kayak gitu? Oh ya sering Kan dong. iya dong. Pasti. Iya kan yang kayak Negatif Ya, itulah thinking. ujian ya. Iya benar. Iya kan Mbak. Kadang-kadang Kak. kan itu kan ngerasa kok gitu sih mandangnya Iya. gitu. Emang kenapa kalau aku sendiri, apa aku harus terus mau gitu? Apa gimana Cuman gitu? saya orangnya seneng apa sih? Guyon. Seneng guyon gitu, seneng bercanda tuh mereka tahu kan. Orang saya mungkin 10% aja serius. Makanya nggak ada yang deket kali ya. Iya. Lo ngebodor Orang aja gini, gitu, orang ini komedi bener nggak aja gitu. Jadi kayak komedi aja Makanya gitu. kadang orang sampai kayak gini. Lu serius nggak sih gitu? Heeh. Hah? Oh saya Pak. Aduh Bapak ini kayak nggak tahu saya aja gitu kan. Tapi aku mau tanya nih kayak ini kan perceraian ini itu pasti apa ya, Berefek. berefek, ada hikmah ya, hikmah sama anak-anak gitu. Apa hikmah yang didapat sampai detik ini sama anak-anak? Lebih deket ya. Nah, Kita lebih bisa deket ya, apalagi kan saya sendiri di mindset aku kan cari duit, ngurus anak udah. jadi pasti akan lebih gitu lagi kan, lebih connect lagi sama Ngurus anak-anak. Iya, iya. Nyari duit ngurus anak. Papanya sama sekali nggak kasih biaya apa? Oh buat ini? ya ada untuk Ada anak dong pasti ya. Jadi sebenarnya baik-baik ya gitu kan, dan dari pihak sana pasti baik-baik kan. Aku rasa sampai 11 tahun ini menjalin hubungan pasti baik-baik gitu kan, walaupun ada up and down-nya gitu. Tapi yang penting aku rasa itu koneksi kita sama anak sih Mbak Tuti ya. Aku rasa kan makin dalam lagi gitu loh, makin kayaknya Hubungannya istilahnya jadinya deep banget gitu. Istilahnya badai segini nih kita bisa ngelewatin loh gitu kan. Nanti ada badai yang selanjutnya otomatis kita bisa gitu. Oke, ada pesan nggak Mbak buat yang menjalani, maksudnya yang statusnya sedang sendiri nih, pesannya apa? Nikmatin Ya, nikmatin. apa yang lu suka kerjakan. Oke. So far nggak mengganggu kehidupan orang, Ya. nggak bertentangan dengan kita. Mau kita senang melakukan A, tapi kita harus mengorbankan sisi kita yang lain ya. Kalau kan suka olahraga, semua harus suka olahraga, suka baca buku, suka jajan kan, Mai? Iya. Itu yang Jadi itu penting. aja kita nikmatin. Terus gimana Oke. itu apa namanya Mbak Tuti membagi prioritas antara Mbak Tuti nih, kesenangan Mbak Tuti, bahagia gue versi gue gitu, sama oh ya kok ada anak-anak nih gitu. Maksudnya atau di tengah-tengah aja selama ini? Enggak sih, Atau lebih harus ke pisah-pisah anak-anak gitu? ya. Oh justru ya. Kadang aku lupa kebahagiaanku tuh yang mana sih. Iya emang perempuan tuh kenapa ya kayak gitu ya? Maksudnya selalu lupa Mbak sama. Tuti kebahagiaannya di anak-anak gitu. Iya. Kalau anak-anak senang udah. Tapi mostly perempuan begitu Hil. Bener Bener nggak adik sih? mau ini ya udah kita jalan. Kadang kalau aku udah botak gitu kepala aku. Kalian ngongki nggak sih gitu teman-teman. Kadang ada teman-teman yang ya mungkin beberapa teman yang memutuskan untuk sendiri. kayak saya, Iya. gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, jadi kita bahas tuh masalah cabe, masalah ngurus yang anak. ringan-ringan. Kita bercanda berkhayal yang enggak gitu kan. Kadang tuh jadinya kita ke sana aja. Lebih ngobrol nongki udah sembuh gitu. Oh iya sih. Perlu ya, perlu. Apa sosial ya? Apa namanya? Iya, Dukungan kegiatan sosial, sosial, ya, kegiatan-kegiatan Mbak sosial. ikut segala macam kegiatan ya? Iya. Dia ikut perkumpulan Makanya Itu udah perkumpulan. sejak sendiri jadi otakku kebuka gitu. Oh, ternyata gue harus banyak ikut banyak organisasi. Nah, benar. Forum paguyuban ABCD, Nah, ikut, iya. Malah forum itu yang bikin Mbak ini. jadi merasa tersupport ya, dan orang image-nya juga nggak jadi negatif kan. Kan ada yang malah jadinya bikin aku malis, terkenal kan di mana-mana gitu kan. menarik Gue diri. makan ada di yang- warung aja ketemu sih, Mbak Asuti ya gitu. Makan di warung Sona, Mbak Asuti lagi gitu. Itu kan bagian dari apa ya, kebahagiaan kita gitu loh, untuk ketemu orang baru, ya kan, maksudnya. Terus PD kita jadi PD abis. Jadinya benar-benar. Makanya Ya, produksi syukurlah Mbak. semua tuh aku rasa ya, apapun luka-luka yang dulu tuh
Pasti bisa ada terobatin. hikmah, pasti bisa terobati. Semua kita pasti hikmah. ada ini ya masa kritis. Hanya Masa saja kritis. kita harus menunggu proses itu tuh. Iya. Berdarah-darahnya orang tuh kadang-kadang kan suka Nggak takut, sabar. suka takut, nggak sabar. Aduh, nggak berani gue, takut gue gitu kan maksudnya. Itu kan kadang kalau ketemu orang gini, lu sendiri ya, udah berapa tahun? Tunggu berapa tahun ya? Gitu. Sampai lupa. Udah 11 tahun. Gila lo kata dia gitu. Udah 11 tahun ya? Baru sadar Oh gue. ya ampun ya, iya Mbak ya. Lama Kadang-kadang sih itu, memang- lama sih itu. Ya udah berarti kalau misalnya seseorang yang sudah memutuskan sendiri gitu ya, atau mungkin mau sendiri, Mau gitu. sendiri, Sedikit ya, kemungkinan betul, sendiri. betul. Ya ini Mbak Tuti adalah contoh bahwa ketika struggle gimana, ketika berani memutuskan sesuatu itu gimana. Ya gitu. paham asal Mbak Tuti udah paham konsekuensinya Iya. nanti tuh aku akan begini ABC-nya kayaknya udah kebayang Iya. sama dia gitu. Jadi dia oke Prepare. prepare dan ngejalanin itu gitu. Iya Jadi, kan? jangan takut sendiri gitu. Nah, maksudnya gini ya, apapun pilihanmu kalau versi Mbak Tuti dia pilihannya sendiri ya maksudnya konsekuensinya diinget gitu kan. Sekali-kali kadang ditampar ke diri kita kan. Ini kan udah pilihan lu ya, ngapain lu Walaupun ngomong? kadang jadi gak menurun. Iya kan kadang-kadang kita ngomong sama diri kita kan ini Orang kan pasti kayak gitu. Aduh kasihan ya. Heeh. Kadang gue gini, Heeh. ngapain sih kasihan? Udah biasa. Oh iya, Kadang, ya, malah kadang orang nanya, sendirian. Aduh maaf ya mbak, kita ngatakan, aduh Pak, sudah biasa. Kadang kan orang nggak kayak, suaminya mana? Yang kira gitu nggak orang tahu banyak. karena nggak tahu. Udah sendiri Pak, itu Bu, gitu. Oh gitu, meninggal gitu. enggak, udah divorce berapa tahun? 11 tahun. Hah? Hebat ya, ya alhamdulillah. syukur emang Tuhan ya. kasih saya hidup gitu Benar kan. ya, kasih Cuman ini sehat. pesan lagi nih buat semua kan, Iya. boleh dari sana. Iya, iya, iya. Nah, boleh dong. Apapun keputusan yang kita ambil, kita harus memikirkan dulu Iya. semuanya gitu, diri kita, lingkungan kita, keluarga, sama anak-anak kita, dan harus tahu konsekuensinya. Kita berbuat A, kita harus bisa menerima konsekuensi dari itu. Nah, benar-benar. Kita juga harus lebih produktif. Ya, Ya. Yang awalnya kita males-malesan kerja, ya udah lo harus kerja dong 2 tempat, 3 tempat. Iya, Kan lo mau hidup di atas garis kemiskinan. Iya benar-benar. Jadi kalau kita cuma ya. mau nerima apa adanya ya nggak bisa dong. Tuhan kata nggak mau kasih rezeki. Iya kan maksudnya kan benar-benar di- harus maju. maju ya. Langkah. Di awal kan udah berubah kan itu settingannya otomatis langsung ke belakang-belakangnya juga settingannya pasti berubah. Kita lebih Bergaul, ikut komunitas banyak, walaupun kita sendiri, kita ikut komunitas banyak, pintar-pintar kita bawa diri. ada biasanya ada pintu-pintu rezeki di situ. Ada, Iya. Ya kan maksudnya kalau kita ketemu orang banyak otomatis pintu-pintu rezeki datang Banyak dari- bergaul. datang Kadang dari kan mana? pergaulan. Kadang Membuka pergaulan ya. ada orang yang udah single gitu. terus Malah dia makin menutup diri. Oh, itu nggak Iya. bagus, nggak boleh. Kita Nah itu harus- jangan kayak gitu. Kita harus open ya. mind, kita harus ketemu banyak orang, bergaul, ketawa-ketawa, Iya. bikin kita awet muda dan awet cantik. Amin. Aduh Amin. Mbak, inspiratif loh Mbak. Sendiri bukan berarti menjauh dari yang lain. Sendiri juga bukan berarti nggak bisa jadi sesuatu gitu loh, nggak bisa jadi lebih baik dari yang kemarin. Justru mungkin saja kalau kita masih Mbak Tuti masih diberikan jodoh saat itu sama bapak lama gitu ya, maksudnya mungkin Mbak Tuti nggak segaul kayak gini gitu, maksudnya nggak bisa kesana gitu kan. Sehari besar 100 kilo kan berjalan gitu kan, 50 kilo 100 kilo. Ketemu orang banyak, jadi tekan di mana, ya Allah, lu lagi gitu kan. Itu nyeneng nggak benar kayak gitu. Ya wes Ya kalau udah, gitu. kayak gitu aja ya. Matur nuwun loh Mbak Oh, Tuti yang sudah makasih. datang ini. Besok diundang lagi boleh kan dengan tema yang lain Kita gitu cerita kan. yang lain. Terima kasih ya sudah bercerita. Jangan lupa Subscribe. like, comment. Thank you. Bye. Dah.